Melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, nampaknya sudah gembira, bahagia, ada liburan, ada Natalan, ada Tahun Baru. Sungguh ini adalah kegembiraan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kegembiraan ini mari kita rayakan. Kegembiraan ini mari kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jangan hanya suntrut, wajahnya lungset. Mari kita berikan kepada mereka-mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, satu tahun ini 2025, kita apa yang harus kita lakukan? Yaitu mewartakan kabar gembira, kabar sukacita, kabar untuk dunia. Dunia harus cerah ceria, harus bahagia. Nah, kalaupun ada hal-hal yang kurang beres, kurang enak, tinggalkan saja. Utang-utang, dan yang pinjaman-pinjaman, tinggalkan. Mari kita songsong ke depan, kita songsong hidup ini. Kalau tidak begitu, hidup kita akan layu, hidup kita akan lemah, lesu. Oleh karena itu Bapak Ibu, harus kita gembira dan bahagia. Apa yang diaturkan dalam Injil hari ini adalah kegembiraan sebetulnya. Kegembiraan karena tiga raja yang mencari Tuhan, menemukan Yesus. Meskipun Raja Herodes dan Yerusalem suntrut, wajahnya sedih karena takut kalau seandainya nanti ketahuan isi hati Raja Herodes, isinya hati. Ini harus disingkirkan. Yang dipentingkan gembira, bahagia. Melalui bintang dia mendapatkan kegembiraan, bimbingan Tuhan. Oleh karena itu dia menerima anugerah-anugerah istimewa. Dia berasal dari timur, dari Mesopotamia, dari Ur-Kasdim. Dari sana. Oleh karena itu dia selalu bahagia. Jauh-jauh datang dengan bimbingan bintang itu. Dia mendapatkan karunia-karunia. Yerusalem dan Mesopotamia luar biasa jaraknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bisa menerima hal itu. Dan itu semua adalah berkat dibimbing oleh Tuhan, mendapatkan penampakan-penampakan. Kalau seseorang sekarang ini masih galau, masih linglung, masih lemah imannya, terus mencari. Jangan berhenti mencari. Tiga raja tadi tidak putus asa mencari, melewati padang gurun, melewati jauh tengah malam, dan itu semua ditempuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan gigih dia menerima anugerah, dengan gigih dia menemukan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara
kalau saya memperhatikan di meja pengakuan dosa, ada yang mengatakan saya kecewa dengan Tuhan, kecewa karena Tuhan tidak mendengarkan saya, kecewa karena saya sering diblusuk-blusukkan Romo, saya kecewa, saya banyak kekecewaan di sana. Daripada pengakuan itu yang biasa-biasa saja, yang ini yang sungguh saya perhatikan, kecewa. Dan itu semua sungguh dia besar hasratnya untuk mencari Tuhan. Tidak apa-apa kecewa, terus mencari dan mencari. Di sanalah Tuhan akan menunjukkan kepadamu. Mungkin saat ini Anda dihantarkan kepada kekecewaan, tapi kelak kita akan melihat Anda akan cerah ceria, bahagia. Hidup ini jatuh bangun, mengalami kekecewaan, mengalami benturan-benturan, kerikil-kerikil tajam. Tidak apa-apa, tidak ada selalu mulus jalan tol terus hidup ini, tidak. Hidup ini harus tetap berjalan, tetapi tetap pada rel yang ada. Asal Anda mencari Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan. Kalau Anda bisa menemukan Tuhan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau di tengah-tengah kekecewaan Tuhan, kita ngelogro, kita lemes, kita layu, jangan putus asa. 1 tahun ini 2025 mungkin kita tidak menemukan Tuhan. Mungkin tahun depan tidak menemukan Tuhan, tetapi tahun-tahun berikutnya kita akan menemukan Tuhan. Jangan berhenti lalu tidak menemukan Tuhan di sini, lalu menemukan Tuhan di tempat lain, di tempat gereja sebelah, agama sebelah, dan sebelah semua. Itu tidak bagus untuk diri kita. Petualangan cinta, petualangan mencari Tuhan ditempuh seperti itu. Tidak, kita harus mencari Tuhan. Kalau Tuhan itu menampakkan diri, Tuhan pasti akan buka jalan dan memberikan anugerah-anugerah-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita menemukan Tuhan, apa yang terjadi? Hal-hal istimewa terjadi dalam diri kita. Kita memberikan mur, emas, dan kemenyan, tetapi Tuhan memberikan anugerah. Tuhan menunjukkan jalan. Dia tidak sampai melalui Herodes lagi pulangnya. Dan jangan-jangan dia disembelih oleh Herodes. Dia melalui jalan lain. Jalan lain inilah hal yang kita ditunjukkan Tuhan. Kita sendiri selamat, kita sendiri tidak sampai terbantai oleh kejahatan Herodes dan pasukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus taat kepada Tuhan. Inilah jalan Tuhan. Anak-anak misioner tidak lain adalah keluar dari dirinya dan menyapa orang lain. Menyapa, memberikan kegembiraan ini. Kegembiraan sukacita. Seperti dalam bacaan pertama tadi. Tidak ada sukacita, gembiralah, bahagialah. Semula memang ada hal-hal kerikil-kerikil tajam yang menghalangi kita. Tetapi kelak kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan akan setia kepada janjinya bahwa hal ini akan terjadi. Jatuh bangun adalah pengalaman biasa untuk hidup kita. Jangan takut, jangan takut. Kalau Tuhan memberikan karunia, Tuhan akan memberikan berkahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan, bimbingan Tuhan. Apa saja, melalui apa saja. Asal itu adalah karunia yang diberikan kepada diri kita untuk melihat Tuhan. Untuk melihat sekarang tidak apa-apa, tetapi besok
lusa, tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, kita akan diberikan anugerah-anugerah. Tuhan memberkati kita. Amin.